Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan keafiatan kepada kita. Kalau ada keluarga yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita, semoga dikeluarkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halal dan rizki yang diberkahi. Dengan niat semoga Allah mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dengan niat kita dan menjaga semua apa yang kita miliki, dihindarkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan niat i'tikaf sunat karena Allah Ta'ala, dan niat sebagaimana yang telah diniatkan oleh orang saleh ketika mereka belajar menuntut ilmu, ibtighan wajhillahi tabaraka wa ta'ala wa sawabihi wa qurbihi. Ala hadhihi niyyatu ala ma nawa bihi salafuna salih. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa katna dana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam samtus saimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita atas limpahan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk hari ke-23 di bulan Ramadan, ya Pak. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 6 hari atau 4 hari. Mudah-mudahan puasa-puasa kita diterima oleh Allah dan segala amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal-amal ibadah kita di akhir daripada bulan Ramadan ini dan menambatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang disunahkan yang dilakukan setelah selesai atau tuntung sembahyang, jadi imbah tuntung sembahyang ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, apabila kita tuntung sembahyang, habis salam itu disunahkan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Ini disunahkan karena itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang juga dianjurkan setelah selesai daripada sembahyang dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, yaitu diantaranya adalah membaca ayat kursi yang kita sudah amalkan. Mbak tuntung sembahyang itu pasti kada ketinggalan untuk membaca ayat kursi, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat kursi, siapa yang membaca ayat kursi imbah tuntung sembahyang, baik kita sembahyang berjamaah ataupun surangan, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga illal maut, kecuali kematian. Artinya kalau orang itu habis sembahyang istighfar, baca Fatihah, baca ayat kursi. Nah, salah satu orang yang keistimewaannya baca ayat kursi, maka orang tersebut tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga illal maut, kecuali kematian. Maksudnya kalau dia meninggal hari itu dan dia membaca ayat kursi imbah tuntung sembahyang, maka ini jaminan dari Allah dan Rasul, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi imbah tuntung sembahyang usahakan kita surangan di rumah kah, atau misalnya kebetulan surangan atau berjamaah, minimalnya baca Fatihah, baca ayat kursi, jangan ketinggalan. Habis itu berzikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Kemudian yang juga dianjurkan setelah kita selesai atau tuntung daripada sembahyang, habis sudah zikir, habis doa, adalah al-musafahatu ba'da salah. Musafahah ba'da salah. Musafahah itu artinya musafahah bersalaman. Nah, bersalaman imbah tuntung sembahyang amrun masyru', adalah perkara yang disuruh, perkara yang diperintahkan. Batuntung sembahyang, bersalaman itu adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Yazidul mahabbah bainal muslimin, bukan hanya perkara yang disyariatkan, bahkan itu juga bersalaman tadi menambahkan mahabbah bainal muslimin, saling kasih sayang antara orang muslim. Jadi salah satu daripada hikmahnya kita bersalaman itu adalah untuk menambah mahabbah, menambah kasih sayang. Guru kami pernah, Habib Ahmad Balfaqih, beliau mengatakan, Jarsidin, kenapa bersalaman itu dapat menambahkan mahabbah, menambahkan ukhuwah? Karena Jarsidin, di dalam bagian tangan kita ini ada sela-sela antara ibu jari dan telunjuk. Nah, di sini itu ada urat, ada zatnya. Apabila disampukakan bersalaman dengan saudaranya sesama muslim, itu akan menambah mahabbah, menambah kecintaan, menambah kasih sayang. Makanya orang biasanya kalau orang habis bakalahi, ada bakalahi, habisnya disuruh bapak bersalaman. Nah, itu supaya ampih bakalahinya, supaya tambah mahabbah, supaya tambah cinta antara orang itu dengan muslim yang lainnya. Wa yusik awasirul ukhuwah, dan itu mempererat ukhuwah, persaudaraan. Nah, lalu apakah ada dalilnya yang kita disuruh untuk bersalaman tadi? Apakah ada dalilnya, dan apakah itu juga dianjurkan oleh Rasul?
Apakah para sahabat juga menggawi basalaman imbah tuntung sembahyang sebagaimana yang kita lakukan? Imbah tuntung sembahyang itu kada bubar dari tempat kita sholat, kada keluar dulu dari tempat kita sholat kecuali saling bersalam-salaman. Salah satu di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Yazid bin Aswad. Yazid bin Aswad ini adalah seorang sahabat Rasul, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu shalla subha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yazid bin Aswad ini pernah pada suatu hari sembahyang subuh bersama Rasul. Jadi salat subuh lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala summa saran nas yakhuduna biyadihi yamsuna biha wujuhahum. Jadi Mbah Tuntung sembahyang subuh, jamaah ini berdirian. Jamaah ini berdirian, yakhuduna biyadihi. Mereka mengambil tangan Rasul. Maksudnya bersalaman. Bersalaman dengan Rasulullah, yamsahuna biha wujuhahum. Dan tangan Rasulullah ini disapuakan ke muha mereka. Jadi mereka ambil tangan Rasulullah kemudian disapuakan ke muha. Tangan Rasulullah tadi disapuakan ke muha. Fa akhadtu biyadihi. Lalu kata Yazid bin Aswad, akhadtu biyadihi. Ku umpati juga. Ku ambil juga tangan Rasul. Ku ambil tangan Rasul, pamasahtu biha wajhi. Maka ku sapukan tangan Rasul tadi ke wajahku, ke muhaku, ya. Fawajadtuha, maka aku dapatkan, aku temukan, aku rasakan tangan Rasul tadi. Abradu minas salji wa atyabu rihan minal miski. Lebih lembut, lebih dingin daripada salju, saking lembutnya tangan Rasul. Wa atyabu rihan minal miski, dan kucium tangan Rasul, baunya luar biasa. Jadi baunya tangan Rasul itu luar biasa. Jadi namun anak bebalsam jangan jangan di tangan sini. Kalau ada orang yang mencium bisa. Nah, maka ini salah satu hadis yang menyebutkan sunnah kita basalaman. Hadis yang kedua, wa fi riwayatin an Sayyidina Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala summa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra rak'ataini wal 'asr rak'ataini wa baina yadayhi anbar tamr wa min waraiha al-mar'ah wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna biyadihi wa yamsahuna biha wujuhahum. Jadi riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Kemudian setelah tuntung daripada sembahyang, wa qaman nas, dan orang-orang ya'khuduna biyadihi, mengambil, memegang tangan Rasul, mengikuti tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yamsahuna biha wujuhahum. Mereka para sahabat tadi imbah mengambil tangan Rasul, disapuakan ke muha, disapuakan ke muka. Jadi kalau ada ulama bisa aja juga kita mengambil berkah sidin, bukan hanya disalamani tapi disapuakan ke muha kita, atau minta tiupakan, minta bacakan, diandak tangan sidin di kepala, atau disapuakan ke muha, atau diandak tangan sidin ke dada. Nah, supaya tabarrukan, supaya mengambil keberkahan. Maka kata Abi Juhaifah, akhadtu biyadihi, ku ambil tangannya Rasul, fawada'tuha ala wajhi, ku letakkan di wajahku, ku letakkan di mukaku,
fa idza hiya abradu minas salji wa atyabu raihatun minal miski. Maka aku dapatkan tangannya Rasul lebih sejuk, lebih nyaman daripada dinginnya salju. Wa atyabu raihatun minal miski, dan lebih harum daripada miski. Miski itu minyak harum, nang paling harum. Kemudian ada lagi hadis-hadis yang lain, di antaranya daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, min tamami tahiyati an tusafiha akhaka. Di antara daripada kesempurnaan penghormatan kamu kepada saudaramu, an tusafiha akhaka, engkau menyalami, bersalaman dengan saudara engkau. Nah, kemudian ada lagi, tadi banyak hadis-hadisnya apa yang kita lakukan itu memang adalah mengikuti sunnah Rasul. Kemudian disebutkan ada yang bertanya kepada Qaladah bin Du'amah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, qala qultu li Anas. Jadi Qaladah bin Du'amah ini pernah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah? Lalu ujar Qaladah, apakah di masa Nabi itu para sahabat bersalaman dengan Rasulullah? Apakah para sahabat bersalaman dengan Rasul? Dijawab oleh Rasul, dijawab oleh Sayyidina Anas, qala na'am, inggih. Berarti sunnahnya luar biasa. Nah, bahkan juga disebutkan ada hadis yang lain, banyak hadisnya lah. Jadi ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahuma qabla ay yaftarika. Dari Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah bertemu dua orang muslim, antara satu orang muslim dengan orang muslim yang lainnya, yaltaqiyani, bertamuan. Fayatasafahani, kemudian bersalaman. Biasa kita kalau bertamuan orang datang bersalaman. Bertamuan orang, parahkah, orang jauhkah, lawas kada tetamu maginnya bersalaman. Dan itu memang sunnahnya, sunnah. Bahkan orang Arab itu bukan hanya bersalaman, tapi apa ngarannya, bepaluk, baragap. Nah, fayatasafahani, maka keduanya bersalaman, illa, kecuali Allah akan ampuni dosa keduanya. Jadi ini fadilahnya bersalaman, Allah akan ampuni dosa keduanya. Kita nang menyalamani dan orang yang disalami, dosa keduanya diampuni oleh Allah qabla ayyaftarika, sebelum tangan mereka berpisah. Makanya mungkin biasanya orang bersalaman itu bergoncang digoyang-goyangkan supaya apa? Supaya rakat, supaya dosanya terguguran. Nah, jadi ini hadis Rasulullah tadi menyebutkan, ya, hadis itu secara hadis yang pertama adalah hadis pertama dan kedua itu menyebutkan bersalaman imbah tuntung sembahyang. Hadis yang terakhir yang kita bacakan tadi itu adalah bersalaman di waktu di luar daripada sembahyang. Jadi bersalaman itu bagus saja di mana saja. Terlebih lagi imbah tuntung sembahyang atau bertamuan dengan orang nang lawas kita kada bertamuan. Orang itu lawas kada bertamuan lawan kita, maka sunnah kita bersalaman, supaya salah satunya diantaranya tadi adalah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, supaya dosa-dosanya diampuni oleh
Allah. Kemudian akan menambah mahabbah, Maka bersalaman itu dianjurkan ba'da shalah, dianjurkan imbah tuntung sembahyang. Wa fil awqati kulliha, dan di waktu-waktu yang lain, ya. Yakhussani wa bayanani jawazi salam al-musafahah ba'da salah khususan. Di hadis yang pertama dan kedua itu adalah menjelaskan tentang kita bersalaman imbah tuntung sembahyang. Adapun perkataan ulama, qala al-Imam Tahawi fi hasyatihi ala marakil falah tatlubul musafahah fahiya sunnatun aqibas salah kulluha wa inda kulli laqiyin. Ya. Imam At-Tahawi beliau dalam kitab hasyiahnya menyebutkan tatlubul musafahah, dianjurkan untuk bersalaman. Fahiya sunnatun, dan itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah itu artinya berpahala. Jadi perkara yang kita anggap sepele, perkara yang kita anggap mudah, itu ternyata akan menghasilkan pahala, dan kita mengamalkan sunnah Rasul. Fahiya sunnatun akibas salah, dan itu sunnah imbah tuntung sembahyang. Atau bacaan-bacaan yang lain sudah habis gawian kita sembahyang, maka sunnah bersalaman. Wa inda kulli laqiyin, dan ketika bertemu dengan orang-orang yang kita temui, asal bersalamannya lawan yang bukan muhrim. Kalau bersalaman dengan bibinian itu kada jadi pahala. Bersalaman memang sunnah, tapi kalau dengan bibinian yang bukan muhrim bisa jadi dosa, karena bukan muhrim tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, karena itu adalah auratnya. Wa qala Syekh Al-Ghani An-Nabilisi anil musabaha ba'da salah, tentang hukum bersalaman imbah tuntung sembahyang. Innaha dakhilatun tahta umumi sunnatil musafahah mutlakan. Kata beliau, itu masuk dalam sunnahnya bersalaman secara mutlak. Jadi karena ada hadis tadi, apabila dua orang muslim bertemuan dan mereka saling bersalaman, maka tidaklah berpisah dari keduanya, tidaklah bercerai, tidaklah berpisah di antara keduanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Nah, berarti banyak benar nih. Ada hadis Nabi dan ada perkataan ulama. Bahkan ditambahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Dalam kitab Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, annaha bid'atun mubahatun. Ujar Imam Nawawi, bersalaman itu adalah bid'ah, tapi bid'ahnya mubahah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang baik, bid'ah yang diperbolehkan. Alla annal musafahata ba'da salati, bahwasanya bersalaman imbah tuntung sembahyang, wa du'aul muslimina li akhihil muslim, dan mendoakan orang muslim bagi saudaranya muslim. Jadi imbah tuntung sembahyang, imbah bersalaman itu saling mendoakan. Imbah tuntung sembahyang bersalaman, imbah bersalaman saling mendoakan. Apa doanya? Bi ayyataqabbalallahu salatahu bi qaulihi taqabbalallah. Ya. Doanya imbah tuntung bersalaman atau ketika bersalaman, apa doanya untuk saudara muslim? Bi ayyataqabbalallahu minhu, supaya berharap Allah menerima salatnya. Nah, bi qaulihi taqabbalallah la yakhfa ma bihima min khairin kabir. Makanya imbah tuntung bersalaman biasanya kita saling mendoakan. Apa doanya? Taqabbalallahu minkum, apa? Minna wa minkum
taqabbal ya karim. Dan itu memang sunnah. Jadi ternyata ada dalilnya kita bersalaman ada. Habis tuntung bersalaman, kita bahkan kalau bisa saat bersalaman, taqabbalallahu minkum, atau imbah tuntung bersalaman, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minkum itu artinya semoga Allah menerima salat kalian. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah menerima dari kalian. Jawabnya apa? Taqabbalallahu minna, taqabbal minna wa minkum. Iyalah. Taqabbal minna wa minkum. Semoga Allah menerima minna dari kita, wa minkum, dan dari kalian. Taqabbal ya karim. Allah menerima ya karim. Allah yang maha karim, Allah yang maha mulia. Maka ucapan itu dan bersalaman tadi adalah fihima min khairin kabir, adalah termasuk mempunyai kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan yang sangat luar biasa. Wa ziyadatin ta'arufin, dan itu akan menambah ta'aruf, saling kenal. Saling ta'aruf, saling kenal. Wa ta'alluq, dan saling ta'alluq, kasih sayang, ya. Wa sababu lirabtil qulub, dan itu menjadi sebab untuk terikatnya hati kita dengan saudara muslim. Jadi pada saat kita bersalaman, itu hati kita sayang, hati kita senang, hati kita ketuju dengan orang tersebut. Nah, kata guru kami, bersalaman itu kalau kawa ininya tuh disampukakan, ininya ujung di sela-sela sininya, karena jasidin di bagian sini itu ada zatnya, ada, kalau kita tuh ada uratnya. Apabila disampukakan dengan yang lain, itu akan nyambung, maka timbul mahabbah, timbul kasih sayang. Makanya orang batuntung, ada orang Bekalahi disuruh bapak bersalaman supaya dosa keduanya diampuni oleh Allah, dan supaya menambah mahabbah, menambah kasih sayang, ya. Wa idharul lil wahdah, dan bersalaman itu juga bukan hanya mengikat antara kita, hati kita dengan orang muslim, tapi juga idharun lil wahdah, untuk menampakkan persatuan kita. Wa tarabut bainal muslimin, dan adanya keterikatan antara kita dengan kaum muslimin. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan salam. Nah, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan ini, dan alhamdulillah kita sudah amalkan. Batuntung sembahyang, kada keluar daripada masjid, kada bubar daripada masjid, kecuali imbah tuntung bersalaman. Dan itu salah satu daripada yang menghapuskan dosa-dosa kita. Karena hadis Nabi tadi, tidaklah bertemu muslim, dua orang muslim, kemudian mereka bersalaman, mereka tidaklah berpisah antara satu dengan yang lain, kecuali dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah. Malam 23 sudah kita lewati, yaitu malam ganjil di akhir-akhir Ramadan ini. Berharap kita dapat malam Lailatul Qadar, Nah, kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Ada beberapa pendapat ulama kenapa malam itu dingarani dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, para ulama menjelaskan karena malam Lailatul Qadar itu diturunkan qadar. Qadar itu takdir. Minas sanati ila sanatil qabilah, min tilka sana ila sanatil qabilah, dari tahun itu sampai tahun yang akan datang. Maka catatan-catatan itu akan diserahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas.
Misalnya daftar rahmat dan adab kepada malaikat Jibril. Kemudian daftar rezeki kepada malaikat Mikail. Daftar hujan itu diserahkan, dan angin diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian qada ajal, umur, mencabut nyawa, itu diserahkan kepada malaikat Israel. Itu kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu bimakna dayyik. Dayyik itu artinya sempit. Ya, kenapa malam itu disebut dengan sempit? Malam Lailatul Qadar. Karena bumi ini sesak. Bumi ini sasak, hibak. Kenapa jadi hibak? Malaikat turunan. Malaikat turun ke mana? Ke bumi. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan Lailatul Dayyik. Dayyik itu sasak. Kenapa jadi sasak? Karena malaikat pada saat itu turun ke bumi. Jadi malaikat-malaikat Allah ini pernah juga diturunkan ke bumi pada masa Rasul. Di antaranya Allah pernah turunkan malaikat pada saat perang Badar. Itu perang Badar, malaikat-malaikat turun membantu kaum muslimin. Kemudian malaikat pernah turun juga untuk memandikan seorang sahabat Nabi yang mulia. Dimandi oleh malaikat. Hadirin dirahmati Allah, dan malaikat turun itu pada malam Lailatul Qadar. Ada pula yang mengatakan bahwa sebab turunnya malaikat ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu disebutkan. Ini beberapa pendapat, ya. Bahwa malaikat mengatakan pada saat mereka bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Wahai Tuhan kami, apakah Engkau menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah? Lalu malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang selalu bertasbih kepada Engkau dan mensucikan kepada Engkau. Lalu Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jar Allah kepada malaikat, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka pada saat itu disebutkan malaikat turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar, ya'tadiruna, mereka memohon ampun. Menyambat dulu pernah menyambat ke itu. Nah, maka mereka turun ke bumi bersalaman, menyalami, mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah pernah ditakuni oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, law wafaqtu Lailatul Qadar fama aqulu. Ya Rasulullah, kalau kebetulan aku ulun tahu malam itu malam Lailatul Qadar, apa nang diucapkan, apa nang dibaca, apa nang diamalkan? Seandainya malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang diucapkan? Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, quli, bacalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang rancak sudah kita baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka orang yang beramal kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia sama beribadah sepanjang 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun tambah 4 bulan.
Nah, maka apabila kebetulan kita beribadah pada malam itu, sama kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Umur kita mungkin kada sampai. Maka misalnya apabila kita bersedekah pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu kebetulan kita bersedekah, misalnya malam berapa? Bertahu juga lah, anggaplah misalnya lah 25 misalnya. Malam 25, malam Lailatul Qadar. Malam 25 itu kita bersedekah 10.000. Nah, maka nilai 10.000 malam 25 tadi, malam Lailatul Qadar, itu sama kita bersedekah 10.000 sebanyak 83 tahun 4 bulan. Jadi selama 83 tahun 4 bulan itu bersedekah terus 10.000. Berarti kalau kita bersedekah 1.000 juga nilainya. Nah, maka bagus bagi kita yang ada kelebihan rezeki, bersedekah di malam-malam akhir daripada Ramadan ini. Berapakah kawa sedekah? Berapakah kita kawa bersedekah? Supaya apa? Supaya kawa masuk nang dapat pahala tadi. Lebih baik daripada 1.000 bulan. Misalnya kita bersedekah 50.000 atau 100.000. Maka nilainya yang 50.000, yang 100.000 itu sama kita bersedekah selama 83 tahun 4 bulan. Ini untungnya. Untungnya kita diberikan oleh Allah kelebihan orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita amalkan pada saat bersedekah itu. Salah satunya disebutkan ada beberapa hal. Antuh bias sedekah. Sedekah itu paling bagus disembunyikan. Disembunyikan itu orang gak ada tahu kalau kita bersedekah. Kami terima wakaf langsung dari Haji Udin 50, dari Haji Adul 100, dari Haji Masrani 200. Itu disambat. Dari hamba Allah 1 juta. Nah, dari hamba Allah itu kada disebut. Nah, tapi imbah disebut hamba Allah menggawil no kawan. Taulah kawan, hamba Allah tadi seorang nipang aja. Itu kada jadi rahasia. Jadi sedekah itu rahasia, itu bagi. Tapi boleh juga disambat, kada apa-apa. Kada jadi masalah disambat. Tapi yang baiknya beranai. Karena dalam hadis Nabi, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara rahasia dapat memadamkan marahnya Allah kepada kita. Bahkan orang bahari, ulama-ulama terdahulu, mereka saking hendaknya sedekah itu kada diketahui orang, mereka cari orang fakir, orang miskin yang guring. Ada orang guring, dijarat sedekahnya itu di bajunya atau dimasukkan ke kantong. Ada orang guring. Atau ada kelaluan orang fakir lewat, orang miskin lewat. Itu biasanya tempat kelaluannya, maka ditimbai. Maksudnya diandak di situ supaya kenanya mengambil. Atau mereka memberinya saking hendak rahasianya, memberi kepada orang buta, memberi kepada orang yang buta, orang yang kada melihat. Nah, bahkan juga di antara sedekah secara rahasia, misalnya kita berjualan baju itu harganya 200.000. Kita hendak bersedekah lawan orang yang menukar ini, karena kita tahu orang yang menukar ini orangnya miskin, orangnya penuntut ilmu, orangnya kada tapi berduit. Kita hendak bersedekah lawaninya secara rahasia kayak apa? Kita murahi. Misalnya jual baju harganya 200.
Maka kalau kita anak bersedekah secara rahasia, kita juali berapa? 100. Nah, bagus lagi. Atau tangan 2. Tapi jangan disambat. Aku menjual ikan benar dari tangan 2. Menjual yang lain 200. Sisanya bersedekah. Nah, itu kadar rahasia. Kada jadi rahasia. Atau kita menukari barang orang. Kau juga bersedekah secara rahasia. Kayak apa? Nih barang orang nih yang menjual nih orang fakir, yang menjual nih orang miskin. Kita hendak bersedekah lawaninya secara rahasia. Maka misalnya harganya berapa? 10.000. Jarsidin harganya 10.000. Kita naikkan harganya berapa? 11.000. Tapi jarang bang ya Allah. Orang berjualan 10.000 jar orang. Ini pisang nih harganya 10.000. Lalu ditawar bahimat. Nah, kalau hendak bersedekah secara rahasia, naikkan harganya. Jadi memang ngarannya bersedekah itu berat. Bahkan ada seorang penceramah Jarsidin, apabila ada orang hendak bersedekah, idza arada rajul ayatasaddaq atahu sab'una syaitanan, akan didatangi oleh 70 syaitan. Orang tuh hendak bersedekah, itu pacangan didatangi oleh syaitan 70 orang. Bayangkan kada saikung 70 hendak mencalok ke kantong, dilihati dulu, cari duit nang rabit-rabit. Bahkan ada panitia masjid, jar panitia masjid jamaah kalau hendak bersedekah di masjid jangan duit nang rabit-rabit. Ada orang panitia masjidnya mengumumkan, karena mungkin rancak sudah tetamu duit nih, duit yang rabit-rabit. Akhirnya panitia nih kada tahan lagi, jar panitia, wahai jamaah tolong kalau bersedekah jangan duit nang sudah pinang kada payu lagi. Nah, lalu penceramah tadi mengatakan, Jarsidin, apabila orang hendak bersedekah didatangi 70 syaitan. Datang bagantung di tangan, bagantung di batis, bagantung di hati, menahani supaya jangan bersedekah. Akhirnya ada hadirin jamaah berdiri, jar jamaah kena ulun. Kalau datang 70 syaitan itu ulun akan bunuh syaitan yang seberatan tadi. Akhirnya balik ke rumah, ambil tas, isi macam-macam hendak bersedekah. Isi gula, isi beras, isi apa lagi? Macam-macam iwak kering atau isi macam-macam. Hendak turun di Muhara Lawang ada nang bini. Janang bini, napa abahnya dibawa? Hendak bersedekah. Janang bini kadosa. Jangan bersedekah. Sagan kita aja. Nah, akhirnya talapas. Kada jadi. Akhirnya datang ke masjid, pina lasu awak, pina liut ha, pina pucat. Nah, napa aja tuan guru tadi? Kada jadi bersedekah kah? Tuan guru, 70 syaitan itu sudah kuusir berataan. Nang 70 itu sudah berjauhan berataan. Tapi ada nang lebih harat lagi. Siapa? Ummuhum, mamanya syaitan. Mamanya syaitan. Jadi yang datang itu bukan anak buahnya lagi, tapi mamanya syaitan. Iya nang bini tadi. Sarik nang bini. Nah, dirin dirahmati Allah. Jadi memang beratnya. Mudah-mudahan kita seberataan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dikabulkan hajat dunia dan hajat akhirat, dan sedekah itu akan membawa daripada keberkahan, daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Al-hadiniyat wa alamana wa bi salafuna salih wa ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.